Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekapsa bisa, santun dalam prestasi menuju kompetensi. Oke anak-anakku, sebelumnya perkenalkan saya Ansar Firdaus, salah satu guru pengampu mata pelajaran gambar teknik mesin dalam kompetensi keahlian teknik pemesinan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi dasar mengenai gambar teknik mesin. Gambar teknik mesin. Menurut F. Homan dan Insinyur Sutomo Wongso Citro, gambar teknik mesin dapat didefinisikan secara singkat, yaitu bahasa yang digunakan antara perencana dan pelaksana. Menurut pendapat lain dari Warren Elzader, gambar teknik mesin adalah bahasa gambar yang oleh pelaksana untuk menggambarkan bentuk, ukuran, struktur, dan mekanisme. Secara harfiah, gambar berarti suatu alat komunikasi visual, dan teknik adalah cara sistematis dalam mengerjakan sesuatu. Jika digabungkan adalah gambar teknik merupakan metode komunikasi secara visual dalam penyampaian informasi hasil rancangan suatu produk secara komunikatif. Jadi sebuah gambar harus mudah dimengerti. Normatif, sebuah gambar teknik harus sesuai dengan aturan. Akurat, sebuah gambar teknik harus presisi dan tepat secara teknis. Terukur, sebuah gambar teknik harus memiliki skala. Dan efektif, sebuah gambar teknik harus tepat guna. Lalu pertanyaan berikutnya, pentingkah mempelajari gambar teknik? Dan jawabannya semua tergantung kepada siapa pertanyaan itu diajukan. Ketika pertanyaan tersebut diajukan kepada kita yang belajar dalam bidang teknik, tentu sangat penting, terlebih lagi pada jurusan teknik mesin. Karena kemampuan membaca dan membuat gambar teknik merupakan poin yang sangat penting dan tak pernah tertinggal dalam setiap pekerjaan teknik. Kemudian jika dilihat dari fungsinya, ada beberapa poin yang bisa kita garis bawahi dan semua itu berkaitan dengan informasi. Yang pertama, gambar teknik sebagai media penyampai informasi. Gambar mempunyai tugas meneruskan maksud dari perancang dengan tepat kepada perencana proses, pembuat, pemeriksa, dan sebagainya. Orang-orang yang bersangkutan bukan hanya orang dalam satu perusahaan, tetapi juga orang luar, bahkan orang asing dengan berbagai macam bahasa lain. Jadi secara umum gambar teknik bisa diartikan sebagai bahasa teknik, bahasa yang digunakan antara drafter dan operator, antara perencana dan pelaksana. Untuk yang berikutnya, fungsi gambar teknik sebagai penyimpan informasi. Gambar teknik merupakan dokumen yang sangat penting bagi dunia industri untuk digunakan sebagai informasi bagi pengembangan yang akan datang. Yang selanjutnya sebagai penyiapan informasi. Gagasan seorang perancang untuk membuat benda-benda teknik mula-mula berupa konsep. Dalam pikirannya, konsep abstrak tersebut itu kemudian dituangkan dalam bentuk gambar dan akan terus dikembangkan seiring perkembangannya zaman. Setelah mengetahui definisi, fungsi, dan urgensitas dari gambar teknik, mari sedikit kita ulas mengenai apa yang akan kita pelajari dalam satu semester mendatang. Yang kita pelajari akan dibagi menjadi dua kompetensi dasar, yaitu kompetensi dasar pengetahuan dan kompetensi dasar keterampilan. Yang pertama, memahami fungsi peralatan dan kelengkapan gambar teknik, diikuti dengan keterampilan memilah peralatan dan kelengkapan gambar teknik. Yang kedua, memahami jenis dan fungsi garis gambar teknik, dan diikuti dengan keterampilan menempatkan garis-garis gambar teknik. Berikutnya, memahami standar huruf dan angka gambar teknik, menerapkan gambar konstruksi geometris, dan yang terakhir memahami aturan etiket gambar teknik. Yang semua itu berkolaborasi antara pengetahuan dan keterampilan.
Memasuki materi yang pertama, yaitu mengenai peralatan gambar dan kelengkapan gambar teknik. Ada satu hal yang perlu kita tahu, bahwa menghasilkan gambar teknik yang bagus dan sempurna diperlukan pengetahuan dasar yang tepat mengenai peralatan dan kegunaan dari peralatan untuk menggambar itu sendiri. Peralatan yang digunakan dan kelengkapan yang digunakan dalam kita menggambar antara lain adalah meja gambar, kertas gambar, pensil, mal, penggaris, dan lain sebagainya. Untuk lebih lengkapnya kita akan bahas satu persatu di slide berikutnya. Yang pertama, kertas gambar. Terdapat beberapa jenis kertas gambar, namun pada umumnya kita menggunakan kertas gambar putih polos dengan ketentuan seri A yang sudah terstandar ISO. Yang ketentuan itu dimulai dari A0 hingga A4 dengan ukuran sebagai berikut. Kertas gambar ukuran A0 dengan lebar 841 mm dengan panjang 1189 mm itu menjadi patokan utama karena itu merupakan seri A terbesar. Untuk seri-seri berikutnya itu mengikuti seri A dengan cara membagi dua dari kertas yang ada. Ketika A1 didapat dari pembagian 2 A0, A2 pembagian 2 A1 dan sebagainya. Untuk yang selanjutnya adalah pensil gambar. Pada umumnya pensil gambar dibagi menjadi dua bagian, yaitu pensil gambar batang dan pensil mekanik. Ini hanya mempunyai perbedaan pada mekanismenya. Ketika pensil gambar batang, batangnya dan isinya tergabung jadi satu, dan untuk pensil mekanik bisa diisi ulang sesuai dengan kebutuhan. Untuk ketebalan dari pensil batang itu sesuai dengan bagaimana kita meruncingkan pensil itu. Tapi untuk pensil mekanik itu ada ketebalan yang bisa kita pilih antara 0,3 mm sampai 2 mm seperti yang tertera pada slide. Untuk tabel tingkat kekerasan dua pensil tersebut mempunyai keterangan yang sama, yaitu dari yang paling lunak, sedang hingga yang paling keras, seperti yang tertera pada slide. Keterangan-keterangan mengenai huruf dan angka pada tabel sudah tertera, yaitu H, B sama dengan black, HB half black, dan F frame. Untuk keterangan selanjutnya adalah angka di depan huruf menunjukkan tingkat kekerasan. Kita ambil contoh 2B. Kita fokus ke huruf B. Semakin besar angka di depannya maka semakin lunak. Jadi untuk pensil 2B akan kalah lunak dengan pensil 7B dan seterusnya. Untuk yang berikutnya adalah mistar. Terdapat beberapa jenis mistar pada gambar teknik. Yang pertama mistar gambar atau mistar T. Biasanya terbuat dari plastik, kayu, dan aluminium. Berfungsi untuk menarik garis horizontal dan menjadi landasan penggaris segitiga siku-siku. Yang selanjutnya adalah penggaris segitiga siku-siku. Selalu sepasang dengan sudut 90, 60, dan 30 derajat pada garis yang satu, serta 90, 45 derajat, dan 45 derajat untuk pasangannya. Penggaris segitiga siku-siku berfungsi untuk menarik garis baik horizontal, vertikal maupun garis miring, khususnya dengan kemiringan yang sesuai dengan sudut yang membentuk segitiga itu sendiri. Berikutnya adalah busur derajat yang berfungsi untuk mengukur dan membagi sudut. Peralatan selanjutnya adalah jangka. Sesuai dengan ukurannya, jangka dibagi menjadi tiga, yaitu jangka besar,
yang dapat membuat lingkaran dengan ukuran antara 100 mm sampai 200 mm. Untuk yang kedua, jangka sedang yang dapat membuat lingkaran dengan ukuran antara 50 mm sampai 150 mm. Dan yang terakhir adalah jangka kecil yang dapat membuat lingkaran dengan ukuran antara 5 mm sampai 50 mm. Pada umumnya, jangka dibuat dari besi yang terdiri dari dua bagian kaki. Satu kaki dipasangkan jarum besi sebagai titik pusat dan kaki lainnya dipasangkan sebuah pensil sebagai alat untuk menggambar. Yang selanjutnya adalah mal. Dari gambar yang tersedia, mal dalam gambar teknik terdapat 5 bentuk, yaitu mal huruf, mal angka, mal bentuk, mal elips, dan mal lengkung. Yang semua itu digunakan untuk membantu, untuk mempermudah kita dalam memberi keterangan-keterangan yang ada pada sebuah gambar. Karena keterangan, tulisan, dan apapun yang tertampil dalam gambar teknik semua ada standarnya, maka dari itu untuk mempermudah kita membutuhkan mal untuk lebih simpelnya. Untuk yang terakhir adalah mesin gambar. Mesin gambar merupakan seperangkat alat gambar mulai dari meja, mistarte, penggaris segitiga siku-siku, dan semua yang sekiranya dapat membantu kita untuk mempermudah ketika kita menggambar. Baiklah anak-anak, demikian materi hari ini mengenai pengenalan, perlengkapan, dan kelengkapan untuk gambar teknik. Untuk tugasnya, kalian bisa klik link di kolom deskripsi, dan sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya dalam materi penggunaan, perlengkapan, dan kelengkapan alat gambar teknik. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang yang kalian sayangi. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Sekapsa Bisa. Sekolah berbudaya industri berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya.